السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua, melanggengkan kesempatan-kesempatan terbaik buat kita semua dalam upaya diantaranya menebarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, at-tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, mempelajari bulir demi bulir kajian dari kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita sekarang menyadari bahwa Ramadan yang begitu kita rindukan insyaallah akan segera menghampiri kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk kembali memasuki bulan Ramadan. Ya, kesempatan yang telah Allah berikan berulang-ulang pada kebanyakan di antara kita, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kenikmatan. Ya. Ramadan itu bukan semata-mata kewajiban, tapi adalah kenikmatan, karena itu saat di mana Allah Jalla Sya'nuhu wa Ala berkenan melipat gandakan amal perbuatan kita, ya, pahala dari setiap amal perbuatan kita, memberikan kepada kita kesempatan yang lebih besar untuk ghufranuz dzunub, diampuni seluruh dosa-dosa kita, diberikan kesempatan bagi diri kita untuk lebih banyak waktu kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga waktu di mana kita bisa memahami secara lebih dalam arti daripada ibadah, karena di situ ada salah satu induk ibadah, ya, yang akan mengubah potret setiap ibadah kita kepada Allah, yaitu shaum Ramadan, yang digambarkan oleh Nabi, la mithla lahu, tidak ada yang setara dengan puasa, apalagi puasa itu di bulan Ramadan. Puasa akan mengubah potret ibadah kita di hadapan Allah, ya. Karena di saat berpuasa, apalagi di bulan Ramadan, gemuruh, ya, nafsu kita lebih mudah dikendalikan, godaan-godaan setan tertahan, maka pada saat itu setiap ucapan kita, lantunan ayat suci yang kita ucapkan akan lebih bernilai, ya, baik itu di hadapan Allah maupun bagi diri kita sendiri. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara wujud keprihatinan seorang mukmin kala berdekatan dengan ibadah Ramadan yang seringkali diungkapkan oleh para ulama ussalaf adalah terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Karena seyogianya ketika seseorang itu masuk ke dalam bulan Ramadan, dia siap memanfaatkan momentum, ya, momentum yang sangat bisa kita pahami dari man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri. Siapapun yang puasa, siapapun yang sholat malam di bulan puasa, siapapun yang ibadah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, dengan betul-betul menghitung dan berharap pahala,
pasti akan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Untuk bisa memanfaatkan momentum tadi, bahwa kita melaksanakan ibadah ini betul-betul karena dorongan iman, dan di saat ibadah kita betul-betul perhitungan terhadap pahala yang kita dapatkan, ya. Imanan wa ihtisaban, ya. Ihtisab ini berarti selalu kita menghisab diri kita dengan amal perbuatan kita. Ya, berapa banyak ibadah yang sudah saya lakukan, ya. Berapa banyak kemungkaran yang sudah saya tinggalkan, itu diperhitungkan. Itu yang disebut dengan ihtisaban. Kita tidak mungkin bisa memanfaatkan momentum ini kalau kita hadir di bulan Ramadan dengan hati yang sesak oleh perbuatan-perbuatan dosa, ya. Iman yang tidak dirapikan, iman yang tidak ditata, disempurnakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kita belum bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para ulama ussalaf. Menjadikan 6 bulan menjelang Ramadan itu sebagai masa-masa persiapan. Ya. Oke, itu merupakan kebiasaan para ulama ussalaf yang menunjukkan betapa tingginya nilai keimanan mereka. Tapi kaidah usul fikih menyebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan akhirnya semuanya tidak kita lakukan. Kalau kita tidak bisa melakukan kullama qama bihi sahabah wa salafu hadhil ummah, semua yang dilakukan oleh sahabat dan para ulama ussalaf, maka setidaknya jangan semua kita tinggalkan. Hari-hari yang tersisa ini bisa kita jadikan sebagai wadah diri kita untuk menyiapkan diri kita menuju Ramadan. Abaikan segala hal yang menyusahkan kita, abaikan segala hal yang menyemaki, ya, memenuh sesaki pikiran-pikiran kita selama ini. Segera kita hadirkan kesiapan menuju Ramadan dengan melakukan muhasabah terhadap diri kita sendiri. Maka bab yang akan kita bahas melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, juga bab yang bersesuaian insyaallah dengan makna daripada persiapan tersebut. Dararud dzunub wal ma'asi, bahaya dosa dan kemaksiatan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bagi yang mengikuti dari awal tentu tahu bahwa kitab ini adalah merupakan jawaban dari pertanyaan seseorang kepada Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa dia melakukan banyak perbuatan dosa yang dia khawatirkan akan merusak dunia dan akhiratnya. Dia sudah berusaha meninggalkan perbuatan dosa tersebut, tapi tidak mampu atau belum mampu. Semakin dia berusaha meninggalkannya, semakin rasa hatinya dekat dan gandrung pada perbuatan dosa-dosa tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Ibnul Qayyim bagaimana kiranya cara mengatasinya. Maka lahirlah kitab ini. Nah, selama 54 halaman kalau saya nggak salah, itu mulai dari halaman 11 buku ini. Atau kalau halaman aslinya halaman pertama, ya, tapi kalau halaman buku ini karena ada mukadimahnya di halaman 11, itu sampai sekarang 65, berarti sekitar 54 halaman beliau membahas berbagai persoalan termasuk tentang doa, termasuk tentang sikap kita terhadap amal perbuatan dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini, di halaman ini beliau mengajak kita kembali kepada pembahasan yang pertama, ya. Fal narji ila ma kunna fihi. Kita kembali kepada pembahasan kita 54 halaman yang lalu. Atau kalau bahasan kita, kalau hari ini sudah masuk ke berapa ini? Ke 17 atau 18, ya. Berarti 17 pembahasan yang lalu. Min dzikri dawaidda, ketika kita berbicara tentang obat dari penyakit, yaitu penyakit hati, penyakit dosa, penyakit maksiat. Alladzi in istamarra afsada dunyal abdi wa akhiratah. Yang kalau dilanjutkan, kalau penyakit itu dibiarkan akan merusak dunia dan akhirat seorang hamba. Ini penyakitnya, itu penyakit dosa dan maksiat. Famimma yanbaghi ayyu'lam, ya, melanjutkan pembahasan kita, kata beliau, satu hal yang wajib kita maklumi, anna dzunuba wal ma'asiya tadur wa la bud. Yang namanya dosa dan maksiat itu pasti akan berbahaya, ya. Tadurru wala bud, pasti tidak bisa tidak akan membahayakan kita. Wa anna dararaha, ya, wa anna dararaha fil qulub kadararis sumum fil abdan. Bahaya dosa terhadap hati kita, terhadap jiwa kita,
itu bisa diibaratkan seperti bahaya racun terhadap jasmani kita. Bagaimana bahaya racun terhadap jasmani kita, begitulah bahaya dosa dan kemaksiatan terhadap diri kita. Al-ikhtilafi darajatiha fid darar. Yang bahayanya bergantung tingkat ya dari kemaksiatan dan dosa tersebut. Seperti halnya racun akan membahayakan tubuh bergantung kuat atau tidaknya dan bergantung jenis daripada racun tersebut. Begitulah dosa-dosa. Wahal fid dunya wal akhirati syarrun wada'un illa wasababuhu dzunub wal ma'asi. Dan beliau menegaskan di sini. Segala bentuk keburukan dan segala bentuk penyakit, keburukan dan penyakit di dunia dan di akhirat itu penyebabnya pasti dosa dan kemaksiatan. Jadi segala bentuk bahaya di akhirat penyebabnya pasti kemaksiatan. Kalau ini kita maklum. Tapi demikian juga segala bentuk segala bentuk keburukan, ya, segala bentuk penyakit yang ada di dunia ini, penyebab utamanya adalah dosa dan kemaksiatan. Lalu bukankah ada sebab-sebab lahiriah? Itu nanti akan kita jelaskan. Ya. Bahwa sebab-sebab lahiriah tersebut secara langsung atau secara tidak langsung itu berasal dari kemaksiatan. Ya. Medis modern sekarang sudah mengakui, ya, bahwasanya kebanyakan penyakit itu penyebabnya 80%, ya, itu adalah dari kejiwaan, faktor kejiwaan. Maka yang menyembuhkan penyakit juga gitu, ya. 80% adalah dari faktor kejiwaan. Itu sudah diamini oleh konsep medis modern sekarang ini. Maka Islam juga menegaskan demikian, ya, bahwa penyebab dosa dan kemaksiatan itu bahkan seluruhnya adalah maksiat, langsung atau tidak langsung. Bagaimana bentuk langsung atau tidak langsung akan kita jelaskan. Beliau bertanya begini, ya, ini untuk menunjukkan asal muasal terjadinya rasa sakit dan kepayahan di dunia ini. Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Apa kiranya yang menyebabkan bapak dan ibu kita dulu, ya, yaitu Adam dan Hawa alaihi wassalam dikeluarkan dari surga? Apa yang menyebabkan mereka dikeluarkan? Dari daril ladzati wan na'im wal bahjati was surur, dari tempat atau perkampungan yang penuh dengan kenikmatan, ya, yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Karena segala bentuk kegembiraan dan kebahagiaan ada di dalamnya. Ya, surga yang Allah ciptakan khusus bagi mereka, yaitu bagi Adam dan Hawa. Lalu apa yang mengeluarkan mereka dari sana? Ya, yaitu perbuatan dosa. Ila daril alam wal ahzan wal masaib. Kemana mereka berdua dikeluarkan? Ke alam dunia yang penuh dengan rasa sakit, penuh dengan kesedihan, dan penuh dengan musibah. Jadi dunia kita yang kita ngerasakan sakit di sini, ngerasakan kepayahan di sini, ngerasakan kesusahan dan kesedihan di sini, ya, sebab mulanya ini ada di dunia ini adalah karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ya, meskipun mereka sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun mereka dengan segala kemuliaan sebagai nabi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai penghuni surga Allah kelak di akhirat nanti, tapi akibat satu kesalahan yang pernah mereka lakukan, yang itu sudah diampuni oleh Allah, ya, akhirnya kita semua merasakan. Ini artinya sebab awal, makanya sebab secara tidak langsung, ya, sebab secara tidak langsung bahwa segala rasa sakit dan kepayahan di dunia sekarang ini sebabnya adalah dosa yang pernah dilakukan oleh Adam dan Hawa dulu ketika mereka dikeluarkan dari surga menuju dunia ini. Dan itu akan bertambah dengan semakin banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Wa man ladzi akhraja iblis min malakutis samai wa taradahu wa la'anah. Apa yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan, ya, dari alam malakut, diusir, dilaknat, wa masakha zahirahu wa batinah, bahkan bentuk fisik dan batinnya semuanya diubah oleh Allah. Fa ja'ala suratahu aqbaha suratin wa ashna'aha. Tampilan fisik iblis itu dari yang bagus, yang ganteng, ya, yang cakep, itu diubah dari seburuk-buruknya makhluk, ya. Wa batinahu aqbaha min surati. Bahkan kondisi batinnya itu lebih buruk dari kondisi lahiriahnya. Wa asna wa buddila bil qurbi bu'da. Yang dulunya iblis itu termasuk orang yang dekat kepada Allah karena dia adalah ahli ibadah, ya. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu berasal dari jin yang taat, yang beribadah kepada Allah layaknya para malaikat yang lain. Fafasaqa an amri rabbi, tapi kemudian dia melakukan dosa kepada Allah, akhirnya dia dicampakkan dari segala kenikmatan tersebut.
Ya, wabil qurbi bu'da, tadinya dekat dari jauh. Wabil rahmati la'nah, tadinya dia dirahmati oleh Allah, dilimpahi rahmat, jadi dilaknat. Wabil jamali qubha, tadinya cakep jadi jelek. Wabil jannati nara, yang tadinya dia di dalam sorga, dicampakkan dia nanti ke dalam neraka. Naran taladha. Wabil imani kufra, tadinya adalah makhluk beriman. Ya, kita katakan makhluk ya, karena dia iblis adalah makhluk. Ya, yang tadinya makhluk beriman menjadi makhluk kafir. Wa bimuwalatil waliyil hamid a'zama adawatin wa musyaqatin, dari yang tadinya sangat loyal kepada Allah yang maha terpuji menjadi sangat memusuhi dan sangat menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa bizazalit tasbihi wat taqdisi wat tahlil, dari yang tadinya banyak melakukan tasbih ya, menyucikan Allah, taqdis wa tahlil ya, bertahlil, jazalal kufri wasyirki wal kadzib wazur. Jadi banyak melakukan kekufuran, kemusyrikan, dusta, kebohongan, wal fuhsyi, dan tindakan-tindakan amoral lainnya. Wa bilibasil iman, yang tadinya mengenakan pakaian iman, libasal kufri, jadi mengenakan pakaian kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Fahana 'alallahi ghayatal hawan ya. Iblis itu menjadi makhluk yang paling hina. Wasaqata min ainihi ghayatas suqut, di mata Allah jatuh serendah-rendahnya. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala, jelas dia dimurkai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahwa, ke derajat yang paling rendah. Wa maqatahu akbaral muqat, ya, Allah tidak pernah murka lebih daripada kemurkaan Allah kepada iblis. Fa ardahu, sehingga membinasakannya. Fa sara qawwadan likulli fasid ya. Iblis itu menjadi komandan ya. Komandan itu asalnya dari kawadan ya. Bahasa Arabnya kawadan, Indonesia dari komandan. Kawadan, jadi komandan untuk setiap orang fasik, setiap pendosa. Radiya li nafsihi bil qiyadati ba'da tilakal ibadati wassiyadah. Sebelumnya iblis itu senang beribadah, senang kemuliaan di sisi Allah. Tapi dia sekarang senangnya membuntuti hawa nafsunya sendiri. Fa'iyadzan billahi Allahumma min mukhalafati amrik. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari menyalahi segala perintahmu dan menjalankan wartika binahyik, segala yang Engkau larang. Jadi apa yang disebutkan tentang iblis panjang lebar ya oleh Ibnul Qayyim untuk menggambarkan kepada kita betapa sangat dahsyatnya akibat dari perbuatan dosa. Ya, iblis melakukan dosa itu sekali pada waktu itu. Tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Sekali. Ya. Dia bukan enggak mau ibadah kepada Allah, enggak. Ya. Dia bukan melakukan perbuatan maksiat seperti membunuh dan lain-lain, enggak. Ya. Dia tidak melakukan perzinaan atau berbagai bentuk perbuatan dosa besar yang lazim dilakukan manusia kalau berbuat dosa, enggak. Yang dia lakukan hanya satu momentum saja. Disuruh sujud pada Adam, seluruh malaikat sujud, iblis enggak mau sujud, itu saja. Jadi karena dosa kesombongan tadi, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dilaknat, iblis masih berkomunikasi ya, kepada Allah dengan meminta diabadikan. Dia tidak akan mati sampai hari kiamat. Tidak akan mati sampai hari kiamat. Bayangkan, tidak akan mati sampai hari kiamat. Dan innaka minal munzarin, Allah langsung berfirman, engkau diabadikan sampai hari kiamat. Itu permintaan terakhir iblis ya, setelah dilaknat. Dan dia minta diberikan kesempatan untuk menggoda. Itu juga permintaan iblis ya. Tidak diberikan, selain dikekalkan, dia juga minta diberikan kesempatan untuk menggoda supaya semakin banyak orang yang bisa diajak jadi temannya dia di neraka nanti. Jadi ini sering digambarkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penulis buku ini juga ya. Bahwa iblis dengan segala kekafirannya gitu ya, dia tetap meyakini Allah maha segala sesuatu. Dia masih meminta sesuatu kepada Allah, bayangin ya. Dengan segala kekafirannya dia masih minta kepada Allah, dia masih memohon kepada Allah permintaan terakhir setelah itu tidak ada lagi permintaan yang akan dikabulkan oleh Allah untuk iblis. Minta diabadikan sampai hari kiamat, minta dikasih kesempatan. Tapi Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, bahwa di antara hamba-hambanya itu ada orang-orang yang ikhlas yang enggak akan bisa digoda oleh iblis itu. Dan tidak akan bisa dikufurkan, dicelakakan oleh iblis. Jadi artinya iblis dengan segala kekafirannya itu masih meyakini ya,
tauhid iblis itu masih tauhid nomor 1 ya. Tauhid dalam arti pengetahuan tentang tauhidnya ya. Tetapi tauhid itu tidak membawa dia kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sebatas tauhidur rububiyah, tauhidul asma was sifat. Tidak membawa dia kepada tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah ya. Kita kembali kepada pembahasan. Nah, iblis dengan segala kemewahan ibadahnya bersama para malaikat dulu, itu gara-gara dosa saja berjumpalitan menuju menjadi makhluk yang paling sesat di hadapan Allah. Bayangkan, itu karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh iblis. Dan gara-gara iblis juga akhirnya banyak orang yang melakukan perbuatan dosa. Banyak terjadi kemungkaran, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi perpecahan, banyak terjadi perkelahian, pembunuhan, segala macam dosa yang merusak di muka bumi ini, itu adalah salah satu di antara hasil karya iblis ya di tengah umat manusia. Hasil karya iblis. Awalnya dari apa? Dari dosa iblis. Dari dosa melangkah ke dosa-dosa yang lain. Gara-gara manusia dimasukkan ke alam dunia ini ya, lahir anak-anak Adam, muncul dosa pertama di kalangan Bani Adam ya, yang terjadi antara Qabil dan Habil. Kita tahu sejarahnya. Itu dosa pertama, dosa pembunuhan yang dilakukan anak Adam, yang kemudian menjadi catatan sejarah dan menjadi cikal bakal dari segala bentuk pertikaian di muka bumi ini. Waliyadzubillah, summa liyadzubillah. Ya, semuanya itu diawali dari dosa yang dilakukan Adam meskipun diampuni, dan kemudian dosa yang dilakukan oleh iblis ya, la'natullahu alaihi ya, ketika dia enggan bersujud kepada Adam. Wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum. Ingatkah kalian dosa apa yang telah menyebabkan penghuni bumi dulu pernah ditenggelamkan hatta 'alal ma' fawqa ru'usil jibal, sampai air itu dinaikkan oleh Allah melebihi gunung-gunung yang tinggi. Ini kan ucapan dari anak Nabi Nuh ya, kisah Nabi Nuh ya, yang mengatakan sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang paling tinggi yang pasti akan selamat dari air. Dari banjir yang dibuat Allah itu katanya dia akan selamat ya. La asima ya, tidak ada yang bisa menolong pada hari ini min amrillah. Tidak ada yang bisa menolong dari urusan Allah kecuali Allah pada hari itu. Jadi, tempat yang setinggi apapun gak akan menyelamatkan. Itulah yang dimaksud di sini. Ya, bagaimana Allah menenggelamkan kaum Nuh ya, yang mereka itu sudah bersama Nuh selama ratusan tahun. 950 tahun Nuh mendakwahi mereka. Mereka tidak mau menerima, termasuk anaknya sendiri, yang kemudian Allah tenggelamkan bersama banjir tadi. Karena apa? Karena perbuatan dosa. Wa man ladzi sallata ar-riha ala qaumi 'ad. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan angin dahsyat kepada kaum 'Ad hatta alqathum mauta ala wajhil ardi ka'annahum a'jaju nakhlin khawiyah. Gara-gara angin yang dahsyat itu, tubuh mereka itu dicampakkan ke atas tanah itu sampai seperti a'jaz nakhlin khawiyah. Nakhl ya, pohon-pohon kurma yang udah a'jaz, tua, ajuz ya. Pohon-pohon kurma yang tua yang sudah rusak, seperti itulah tubuh-tubuh mereka tercampakkan di muka bumi karena angin yang Allah ciptakan tadi. Jadi para ulama ahli tafsir menggambarkan mereka itu digambarkan seperti a'jaz. A'jaz, pohon-pohon kurma yang tua. Kenapa? Karena memang mereka sudah tua-tua. Ya, jadi sama seperti kaum Nabi Nuh ya, yang ditenggelamkan itu umumnya mereka juga sudah tua-tua. Mereka sudah ratusan tahun, sudah tua-tua semua. Begitu juga kaum Nabi Nuh di sini ya. Begitu juga kaum Nabi Ad di sini. Mereka tuh sudah tua-tua. Karena umur orang-orang pada masa itu memang dipanjangkan oleh Allah, dan para nabi berdakwahnya enggak sebentar ya. Sangat panjang hingga ratusan tahun, bahkan hampir 1000 tahun. Dakwah mereka yang mereka lakukan ya kepada umatnya begitu panjang. Sehingga ketika terjadi bala bencana itu, umumnya mereka adalah orang-orang yang banyak diantara yang sudah tua-tua. Maka digambarkan mereka seperti pohon-pohon yang sudah tua dan kemudian hancur. Wa dammarat ma marrat alaihi min diyarihim wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim. Semua yang mereka miliki, dia rumah-rumah, hurus ya, tanaman sawah-sawah mereka, zuru' tanaman mereka, dawab hewan-hewan mereka, semuanya hancur. Dammar alaihim ya.
hatta saru ibratan lil umam ila yaumil qiyamah, sehingga kisah mereka itu menjadi pelajaran bagi umat-umat sampai hari kiamat nanti. Jadi apa yang menyebabkan mereka semua itu mengalami apa yang mereka alami tidak lain adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya kekufuran ya, terhadap para nabi, karena masing-masing di antara umat dahulu itu punya PR besar dalam kemaksiatan, ya kan? Ya, macam-macam maksiat kaum pada masa itu. Ada yang rajin menyembah berhala, ya, kayak kaum Nabi Nuh, ya. Kemudian ada yang senangnya dengan sesama jenis seperti kaum Nabi Lut, ya. Ada yang senangnya itu ini kan timbangan kayak kaum Nabi Syuaib, ya. Banyak lagi ya. Jadi masing-masing di antara mereka tuh punya PR dalam perbuatan-perbuatan dosa gitu. Kaum Ad ini dikenal orang-orang yang kuat, ya. Orang-orang yang kuat, perkasa. Mereka suka ngerampok, suka melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan yang mengandalkan kekuatan mereka. Jadi masing-masing di antara umat itu mereka punya PR besar dalam kemaksiatan, PR besar kemaksiatan. Tapi jenisnya satu. Ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya di masa kehidupan Nabi sampai akhir zaman, ini luar biasanya mereka bisa melakukan semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat sebelumnya, ya. Sihir mereka lakukan, ya, kemaksiatan zina mereka lakukan, ya, liwat atau lesbianisme dan dan homoseksual, ya. Kalau dulu zaman Nabi kan cuma homoseksual, sekarang ada lesbianisme, jadi bukan laki lawan laki-laki, tapi perempuan lawan perempuan. Jadi bahkan banyak yang mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Maka bisa dibayangkan ya, berapa besar dosa yang dilakukan oleh umat-umat akhir zaman ini dibandingkan umat-umat dahulu. Kalau seandainya penghancuran massal itu dilakukan, ini umat ini udah hancur dari dulu, ya. Kalau penghancuran massal itu dilakukan, tapi itu tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi arsala ala qaumi Tsamud, ya, ala qaumi Tsamud tadi bukan Syuaib, ya, tadi saya salah sebut Tsamud, ya. Man ladzi arsala ala qaumi Tsamud as-sayhah hatta qata'at qulubahum fi ajwafihim wa matu ala akhirihim. Siapa yang mengirimkan sayhah, ya, dari atas langit itu dikirimkan suara menggelegar, ya. Ada yang mengatakan itu suara malaikat Jibril, ada yang mengatakan suara yang Allah ciptakan, hanya suara saja tanpa ada yang menyuarakannya. Ada suara yang besar sekali yang menyebabkan mereka itu mati semuanya. Ini yang terjadi pada mereka. Wa man ladzi, ya, kaum Tsamud ini, ya, kaum sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulnya untuk meninggalkan perbuatan mereka, ya. Jadi diperintahkan mereka untuk tidak curang dalam timbangan. Al-mikyal wal mizan, ya. Auful mikyal wal mizana bil qisat, itu perintah Nabi mereka kepada mereka, ya. Kalau kalian mau nimbanglah sesuatu itu dengan sempurna. Wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan kalian curangi orang itu dengan kecurangan kalian dalam timbangan. Jadi sepele aja dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh kaumnya pada waktu itu. Tapi mereka menentang dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi mereka, yang akhirnya mereka dihancurkan oleh angin yang luar biasa. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah, siapa yang mengangkat tinggi-tinggi kampung-kampung di mana hidup kaum Luti, ya, kaum Sodom, hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim, sampai malaikat saja mendengar suara lengkingan dari anjing-anjing mereka. Summa qallabaha alaihim, kemudian kampung itu diangkat dan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, faja'ala 'aliyaha safilaha, yang di atas ke bawah, yang ke bawah ke atas. Fa ahlakahum jami'an, kemudian Allah membinasakan mereka semua. Summa atba'ahum hijaratun minas sama' amtarha alaihim, Allah mengirimkan batu-batu dari langit, ya. Yang digambarkan batu-batu itu pertama kali dilempar itu berbentuk batu, itu sebagian riwayat menyebutkan demikian. Ketika sudah sampai kepada mereka, menimpa mereka itu berubah jadi tanah. Ya, tanah artinya menyelimuti langsung tubuh-tubuh mereka. Fa jama'a alaihim minal uqubat ma lam yajma'hu ala ummati ghairihim. Ya, kemudian Allah memberikan azab kepada mereka yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Wa li ikhwanihim amsaluha.
Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang serupa dengan mereka kepada orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Jadi makanya di dalam ayat terakhir yang menjelaskan tentang azab yang Allah berikan kepada kaum Lut itu disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hiya minadh dhalimin biba'id." Dan azab yang serupa itu tidaklah jauh dari orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang sama. Itu artinya. Wa ma hiya ini kembali kepada azab yang menimpa kaum Lut. Minadh dhalimin biba'id, tidaklah jauh dari orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Artinya apa? Orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, itu kalau mereka tetap dalam kemusyrikan dan kekafiran mereka, itu mereka juga akan diberikan azab yang sama. Itu pada masa itu seperti itu. Akan diberikan azab yang sama, tetapi takdir menentukan ya bahwa di akhir masa kehidupan Nabi sebagian besar, nyaris sudah tidak ada lagi di antara mereka, sebagian besar di antara mereka, hampir seluruhnya itu masuk ke dalam Islam pada kejadian Fathu Makkah. Jadi artinya kekafiran dan kemusyrikan itu akhirnya mereka tinggalkan, ya, ditinggalkan oleh sisa-sisa orang yang ada pada waktu itu. Bahkan sebagian di antara mereka yang sudah tidak punya kekuatan, yang mereka mau menentang tapi nggak punya kemampuan lagi, ya. Yang langsung Nabi memberikan tawaran kepada mereka, "Ma tahsabuna anni fa'ilun bikum?" Apa kira-kira yang kalian pikir akan aku lakukan kepada kalian? "Ma nahsabuka illa khaira." Ya, kami selalu memandang engkau berlaku baik wahai Muhammad, ya. Mereka pada waktu itu adalah orang-orang kafir. "Idhabu fa antumut tulaqa." Ya, kalau gitu pergilah kalian aku bebaskan. Nah, karena mereka dibebaskan itulah kemudian mereka masuk Islam semuanya, sehingga mereka digelari oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin manggil mereka dengan At-Tulaqa. Jadi Umar senang mengumpulkan mereka itu, ya. Mana At-Tulaqa, mana dulu yang dibebaskan oleh Nabi, ya. Terus dikasih jatah makanan sama Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu melembut-lembutkan hati mereka, ya. Karena mereka itu adalah orang-orang yang nyaris saja mereka enggak masuk Islam kalau bukan karena Nabi berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi mereka itu dianggap Umar itu mu'allafah qulubuhum, ya. Hati mereka itu masih lembut, ya, masih dikhawatirkan akan kembali kepada kekufuran. Kalau bukan karena kebaikan Nabi, mereka enggak masuk Islam pada waktu itu. Jadi ini yang digambarkan, wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aib al-'adzab kadzulal. Tahukah kalian apa yang menyebabkan kaum Syu'aib juga mengalami hal yang sama? Ya, yang dikirimkan azab kepada mereka kadzulal, seperti awan-awan yang bertumpuk-tumpuk. Falamma sara fawqa ru'usihim amtar 'alaihim naran talazza. Ketika sudah sampai di kepala mereka, berubah menjadi api dan membakar mereka semua. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Ya, karena mereka durhaka dan menentang Nabi. Dan luar biasanya lagi, mereka sudah diingatkan, ya. Kaum Lut itu sudah diazab. Kalian tahu enggak kisah Nabi Lut? Tahu, ternyata mereka tahu. Nabi Lut yang dibinasakan karena enggak nurut, itu tahu, mereka tahu, tapi mereka enggak mau ngikut. Itu luar biasanya, ya. Mereka sudah tahu, sudah sadar bahwa ada kaum yang dibinasakan Allah. Nah, aku datang kepada kalian untuk memberikan peringatan. Jangan sampai Allah memberikan azab kepada kalian, dan pelajaran tentang azab itu masih kalian tahu. Jadi satu hal yang juga perlu disampaikan di sini, hal yang sama juga sebenarnya dialami oleh masyarakat Mekah, kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah itu sangat kenal dengan azab-azab yang menimpa kaum-kaum sebelumnya. Jadi mereka itu tahu tempat-tempat di mana kaum diazab, di daerah mana. Ya. Banyak di antara mereka pergi berkunjung ke sana untuk melihat sisa-sisa azab yang Allah berikan kepada kaum yang menentang para nabi. Jadi mereka sebenarnya juga sudah tahu tentang itu. Sudah tahu tentang itu semua. Meskipun pengetahuan mereka tentang nabi tidak seperti ahlul kitab, ya, yang bahkan langsung berani menantang suku Gotofan dan yang lainnya. Nanti kalau kami sudah datang Nabi kepada kami akan memerangi kalian, katanya gitu, ya. Kata mereka kepada kaum Gotofan. Ternyata setelah kaum Gotofan banyak yang masuk Islam, Yahudi dan Nasrani sendiri nggak mau masuk Islam. Padahal mereka yang dulu berharap akan datangnya Nabi terakhir tersebut untuk memerangi kaum Gotofan dan sebagian suku lain yang bertentangan dengan mereka. Kita kembali kepada pembahasan. Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu. Apa pula yang telah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya fil bahri, ke lautan. Summa naqala arwahahum ila jahannam.
Setelah mereka dimasukkan ke dalam laut, mereka dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jahanam. Jadi ada gambaran yang di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bagus sekali ya. Fal ajsatu lil gharaq wal arwahu lil haraq. Ya. Jasmani mereka ditenggelamkan. Ya, fal ajsad lil gharaq. Sementara roh mereka dibakar di neraka jahanam. Ya, sayang terjemahannya enggak bisa bersajak seperti aslinya ya. Kalau aslinya di sini fal ajsatu lil gharaq wal arwahu lil haraq. Jadi ada sajak di sini ya. Tadi saya terjemahkan, ternyata terjemahannya tidak sajak ya. Biasanya kalau menerjemahkan buku itu saya cari ya. Saya cari kalimat yang bisa menyajakkan ya, terjemahan. Tapi kadang-kadang ada takalluf, ada pemaksaan di situ karena bahasa kita nggak bisa sama dengan bahasa Arab. Ya, tapi itu biasanya saya sampaikan supaya minimal mendapatkan sedikit ya di antara kebagusan bahasa ya, meniru kebagusan yang ada dalam bahasa Arab. Tapi jujur saja itu tidak akan mungkin bisa ya. Jadi makanya terjemahan itu nggak mungkin bisa sama. Dan yang paling sulit adalah supaya maknanya jangan lari dari terjemahan ya. Itu yang paling susah sekali. Tanggung jawab terjemahan itu beratnya di sana. Jadi saya ingat dari waktu saya menerjemahkan kitab-kitab yang pemahaman boleh dikatakan induk seperti kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim misalnya, penuh dengan pembahasan ilmiah. Dan kitab-kitab ya termasuk At-Tibbun Nabawi ya, karya Ibnul Qayyim. Dan satu lagi kitab di zaman sekarang yang dikarang oleh A'id Al-Qarni, La Tahzan. Itu saya terjemahkan edisi yang lengkapnya, yang kemudian terpaksa ditarik di pasaran karena ada orang yang ngaku memiliki hak. Padahal terjemahan kita satu-satunya yang sempurna, yang lengkap maksudnya. Sempurna di sini maksudnya lengkap. Memang dari awal sampai akhir kita terjemahan kata per kata. Dan nggak ada yang kita ubah. Kita sudah teliti terjemahan-terjemahan yang lain, ya, termasuk terjemahan dari yang katanya mendapatkan izin itu. Saya bacakan, ketika ada syair-syair yang panjang, itu dia bikin syair sendiri, sama sekali nggak menerjemahkan. Antara syair dia dengan syair yang di situ nggak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali. Syair emang murni buatan sendiri. Pokoknya asal indah saja. Ya, waliyadzubillah sebenarnya itu satu pengkhianatan ilmiah sebenarnya. Jadi di situ saya katakan memang bahasa Arab itu susah untuk diartikan ke Indonesia. Sehingga ketika kita menerjemahkannya banyak sajak-sajakan yang hilang, keindahan-keindahan bahasa yang hilang. Tapi minimal kita menghantarkan orang kepada pemahaman sesungguhnya dari syair-syair tadi. Jangan diantarkan kepada pemahaman yang lain ya. Terjemahannya harus secara harfiah kita terjemahkan satu persatu, diupayakan untuk mengalih bahasakan dengan yang sepadan dalam bahasa Indonesia. Tidak akan ada, tapi minimal sepadan dengan bahasa Indonesia. Wallahu muwaffiq. Kemudian selanjutnya wa man ladzi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahli. Ingatkah kisah Qarun ya? Di zaman Nabi Musa dengan Firaun. Bagaimana Qarun dengan harta, uang nih, darihi rumahnya, malihi hartanya, wa ahli dan keluarganya itu ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Sehingga akhirnya setiap barang temuan di dalam tanah disebut harta Qarun, harta si Qarun. Padahal belum tentu ya. Jadi itu hartanya company Belanda. Mungkin harta dari kerajaan Majapahit dulu. Faman ladzi ahlakal qurun min ba'di Nuh. Demikian juga kaum-kaum yang hidup sejak zaman Nabi Nuh bi anwa'il uqubat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dengan berbagai macam hukuman. Tadi sudah kita sebutkan ya, macam-macam hukuman terhadap kaum Lut, ya kaum Samud, kaum Syuaib, itu semuanya terjadi setelah zaman Nabi Nuh ya. Setelah zaman Nabi Nuh semuanya. Wa dammaraha tadmira, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi Yasin bis-sayhah hatta khamadu an akhirihim. Ingatkah kalian apa yang Allah timpakan kepada kaum sahibi Yasin dengan sebuah teriakan dari langit sampai mereka itu khamadu an akhirihim ya mati kaku akibat perbuatan mereka keseluruhannya ya. Jadi kaum disebut di sini dengan istilah kaum sahibi Yasin ini karena kisahnya disebut dalam surat Yasin. Sebenarnya itu ya. Kaum sahibi Yasin itu di dalam surat Yasin itu ada kisah ya. Yang kisah ini dulu diceritakan Nabi berkaitan dengan sahabat yang bernama Amr bin Mas'ud.
Amr bin Mas'ud ini masuk Islam, dia orang yang sangat dihormati oleh kaumnya. Ucapan itu selalu dengar. Jadi tokoh utama lah di tengah kaumnya. Sehingga ketika dia masuk Islam, dia mau kembali. Nabi mengingatkan, kalau kamu kembali, kamu bisa dibunuh sama kaummu. Oh, enggak mungkin. Mereka itu orang yang selalu menghormati saya. Nah, begitu dia sampai ke sana, disampaikan Islam, diajak ke Islam, benar dia ditimpukin sama kaumnya sampai meninggal. Akhirnya Nabi mengatakan kejadiannya sama dengan kejadian orang yang disebutkan dalam surat Yasin. Wajah amin aqsal madinah rajulun yas'a, itu kan digambarkan di surat Yasin, ada orang yang dari ujung kota itu berlari-lari menemui kaumnya. Kaumnya itu sangat menghormati dia, sama seperti kejadian Amr bin As ini. Ya. Jadi dia sampai berlelah-lelah jauh untuk karena apa? Kaumnya itu mau menentang sebagian Rasul. Mereka menentang sebagian Rasul dan dia mengatakan jangan kalian tentang para Rasul. Mereka itu orang-orang yang betul-betul dianugerahi wahyu dan risalah kenabian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan kita jangan. Dia nganggap bahwa kalau dia ngomong orang pasti dengar. Tapi kejadiannya seperti yang terjadi pada Amr bin Mas'ud. Akhirnya dia dibunuh. Ya, padahal dia orang yang dikenal selama ini sangat baik. Kebaikan itu dimulakan dari dia yang mendapatkan banyak anugerah kekayaan. Ya. Kekayaannya itu setiap dia dapat untung besar dari jual beli itu dibagi dua. Ya. Untuk keluarganya, separuhnya lagi khusus untuk disedekahkan. Jadi orang-orang di sekitarnya itu sangat menganggap dia baik. Ucapannya pasti didengarkan. Orang yang kayak gini saja mengingatkan mereka agak didengar. Malah akhirnya dibunuh. Wal iyadzubillah, sumal iyadzubillah. Jadi kejadian yang sama juga bisa terjadi di mana-mana. Ikhwas fillah. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran ya tidak bisa 100% berharap ya, dari segala yang mereka punya. Saya ini dosen, saya ini guru besar ya. Saya punya kedudukan, orang pasti akan ngikutin ucapan saya. Belum tentu ya. Kalau sudah yang namanya kebenaran yang kita sampaikan, orang yang paling dekat dengan kita pun bisa menjadi orang yang paling jauh ya. Orang yang menghormati kita bisa mencaci maki kita 100%. Tapi sebaliknya ya, orang-orang yang tidak kita sangka, yang kita tidak duga, mana justru yang akan menerima ajakan kita. Hidayah itu misterius ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah itu sangat misterius. Kita tidak bisa tahu dan tidak bisa memastikan siapa di antara orang-orang yang ada di sekitar kita yang akan menerima hidayah, menerima kebenaran. Orang-orang yang tidak kita sangka, yang kita anggap orang-orang kayak gitu nggak akan mungkin terima hidayah. Kalau Allah tentukan hidayah kepada mereka, semua bisa dibalik. Orang yang tadinya menentang Islam sehebat-hebatnya, seperti yang terjadi pada banyak ya ilmuwan di Jerman, di Belanda, itu banyak contoh-contohnya. Ilmuwan-ilmuwan yang menentang Islam, bahkan menggelari Islam dengan gelaran yang sangat jelek. Tapi kemudian setelah mereka itu mempelajari Islam, Allah membukakan hidayah dan kemudian mereka menjadi pejuang-pejuang yang mengharumkan nama Islam. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan apa yang kita punya. Ya seperti yang terjadi pada Sahibu Yasin di sini. Kisah yang disebutkan di dalam surat Yasin, bagaimana orang yang begitu dihormatin, dia bukan mengaku sebagai nabi loh. Ya, dia hanya mengingatkan supaya kaumnya jangan tentang nabi. Dia cuma ngingatin. Yang ngingatin pun dibunuh. Jangankan para nabi, yang ngingatin saja dibunuh juga. Padahal dia orang yang paling dekat dengan mereka. Wa man ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar. Apa yang menyebabkan Allah mengutus ya kepada Bani Israel orang-orang yang menghancurkan mereka. Jasu khilal ad-diyar, yang mereka tuh menyelinap ya seperti mata-mata di sekeliling rumah mereka, didatangi satu persatu. Waqatalu rijal, laki-laki yang dibunuh, wasabbud dzurriyyah wan nisa, anak perempuan dan anak-anak kecilnya ya, orang-orang perempuan dan anak-anak kecilnya kemudian ditawan. Wa ahraqud diyar, rumah dan kampung mereka dihancurkan ya. Wa nabahul amwal, harta mereka diambil semua. Summa ba'atsahum alaihim maratan saniyatan fa uhliku ma qadara alaihi wa tabarru ma ala tadbira. Kemudian Allah mengutus lagi untuk kedua kalinya kaum yang menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Jadi Bani Israel dulu melakukan dua dosa yang sangat besar gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan dosa pertama, dikirimkan orang-orang yang menghancurkan mereka. Tapi mereka masih menyisakan sebagian di antara generasinya. Ya, kemudian setelah itu mereka melakukan hal yang sama kedua kali, Allah timpakan kepada mereka yang lebih besar daripada itu ya. Jadi ini sudah pernah terjadi di kalangan Bani Israel. Dari para ulama
ahli tafsir mengatakan bahwa kejadian itu akan terus berulang. Jadi makanya dalam sejarah bagaimana orang-orang Yahudi dulu pernah dibantai ya, oleh Hitler dan Mussolini. Jadi ingat sejarah ya. Jadi ada saja orang-orang yang dikuasakan oleh Allah untuk menghancurkan mereka, meskipun itu bukan orang-orang Arab. Nah, tapi sebagian besar ahli tafsir mengatakan bahwa yang akan menghancurkan mereka kebanyakan adalah orang-orang Arab. Ya. Bisa jadi karena pada waktu itu ulama-ulama yang mengatakan ini hidup di negara Islam, di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebanyak yang menjadi kafir dhimmi. Jadi mereka tunduk di bawah kaum muslimin, membayar jizyah, direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaan Islam. Itu pada masa Islam masih jaya. Tapi kemudian ketika kekhalifahan itu hancur, ya, kaum Yahudi kembali menunjukkan taringnya. Tapi nanti di akhir zaman mereka akan kembali diperangi oleh kaum muslimin yang dimotori oleh masyarakat Arab. Itu nanti akan terjadi lagi di akhir zaman. Ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Mereka akan kembali dihinakan. Wa man ladzi sallata 'alaihim anwa'al 'uqubat maratan. Siapa yang telah perbuatan apa yang menyebabkan Allah kemudian menimpakan kepada mereka macam-macam hukuman. Maratan bil qatl wasabi. Kadang-kadang mereka dibunuh, ditawan, wa kharabil bilad, negeri mereka dihancurkan, wa maratan bi jawril muluk, kadang-kadang dengan diberikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang diktator. Wa maratan bi maskhihim qiradatan wa khanazir, kadang-kadang Allah menghukum mereka diubah jadi monyet dan babi. Wa akhiru dzalika aqsama rabbu tabaraka ta'ala. Dan kemudian Allah bersumpah ya di dalam Al-Qur'an, la yab'atsanna 'alaikum ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adzab. Sampai hari kiamat Allah akan mengutus kepada kalian orang-orang yang akan menyiksa kalian dengan sedasar. Ini dalil di antara yang saya sebutkan tadi ya. Umumnya para ulama ahli tafsir mengatakan masyarakat Arab. Tapi sebagian di antara mereka mengatakan bisa saja selain daripada mereka yang jelas Allah berikan kekuasaan. Dan gak harus orang-orang Islam. Bisa saja orang-orang yang sama-sama kafir tapi membinasakan mereka. Seperti yang dilakukan Hitler itu gak tanggung-tanggung ya, 2 juta waktu itu ya, yang dibantai orang-orang Yahudi. Itu bukan jumlah yang sedikit ya. Korban corona sekarang baru sekian ribu saja kita sudah megap-megap. Ini yang sekian juta dihancurkan dalam satu aksi yang luar biasa. Ya, aksi yang jelas kita juga sangat mengutuknya karena itu aksi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan jelas ya. Tetapi Allah memberikan kuasa itu, memberikan pelajaran bagi orang-orang Yahudi. Ternyata mereka nggak mengambil pelajaran itu juga. Banyak di antara mereka yang sekarang menganggap diri mereka punya kuasa, akhirnya melakukan tindakan zalim kepada orang-orang Muslim, ya, terutama di Palestina. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan janjinya. Mereka akan kembali dihinakan nanti di akhir zaman. Imam Ahmad mengatakan haddatsana al-Walid ibn Muslim. Walid bin Muslim meriwayatkan haddatsana Safwan bin Amru. Haddatsana Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Qala ya. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair meriwayatkan dari ayahnya. Nah, ayahnya mengatakan lamma futiha Ciprus ya, ketika Ciprus itu dibuka, ditaklukkan oleh kaum muslimin, fafurriqa baina ahliha, penduduknya kocar-kacir, baka ba'duhum ila ba'din, sebagian menangisi apa yang terjadi pada diri mereka. Ra'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki. Kulihat Abu Darda duduk sendirian dan beliau malah menangis. Artinya waktu itu ada penaklukan yang dilakukan kaum muslimin terhadap penduduk negeri Ciprus, tapi Abu Darda malah duduk sambil nangis. Ini kan kontras ya. Menang perang kok malah nangis. Faqultu ya Abu Darda ma yubkika fi qaumin azzallahu fihi al-islam wa ahlahu. Bagaimana engkau menangis wahai Abu Darda? Sekarang engkau bersama kaum yang telah Allah muliakan dengan Islam. Ya, Allah jayakan mereka itu dengan Islam sehingga mereka bisa menguasai dunia. Faqala waihaka ya Jubair. Celaka engkau wahai Jubair. Ma ahwanal khalq 'ala Allah, sungguh hina manusia itu di hadapan Allah idza adaa'u amrahu, ketika mereka sudah mulai menyia-nyiakan urusan Allah. Jadi ketika umat Islam itu mendapatkan kemenangan, kejayaan, lalu mereka kemudian lupa, mulai melakukan perbuatan dosa-dosa, melanggar kitab Allah dan sunnah Nabi, maka itu adalah masa kehancuran yang lebih dahsyat daripada kehancuran mereka sebelum yakni mereka dimenangkan dengan Islam. Bainama hiya ummatun qahirah zahirah lahumul mulk. Meskipun mereka adalah umat yang perkasa, memiliki raja,
taraku amrallah fasaru ila ma tara. Coba kamu lihat ini orang-orang ini, Siprus ini, mereka punya raja-raja yang kuat ya. Tapi gara-gara mereka itu meninggalkan perintah Allah, mereka dihancurkan. Maka kaum muslimin juga akan mengalami nasib yang sama. Ya, kehancuran itu Islam itu dimulai dari mana? Ya, setelah nilai-nilai Islam ditunggangi. Ya. Nilai-nilai Islam dikebiri. Mulai perubahan terjadi, kekhalifahan demi kekhalifahan dalam sejarah kita dapatkan. Makin ke belakang kekhalifahan itu makin banyak terjadi pelanggaran, ya. Muncul masa-masa kekhalifahan yang semu, ya, tidak lagi kekhalifahan yang alaman hadis kenabian. Tidak seperti Khulafa ar-Rasyidun. Karena kekhalifahan yang betul-betul mengikuti Nabi itu hanya 30 tahun. Nah, al-khilafatu min ba'di 30 sana. Kekhalifahan sesudahku itu 30 sana. Dan ternyata itu dihitung persis, ya, meninggalnya kekhalifahan yang terakhir. Nah, setelah itu apa enggak ada raja yang adil? Ada, tapi mereka bergantian. Muncul raja yang adil, kemudian muncul lagi yang tidak adil, begitu bergantian. Yang murni itu hanya 30 tahun saja. Berakhir masa Khulafa ar-Rasyidin, itu muncul kekhalifahan dan raja-raja. Sebagian ada yang baik, sebagian enggak. Tapi makin ke belakang persentase itu semakin berkurang. Terus terjadi. Sampai akhirnya mereka dihancurkan. Jadi kehancuran umat Islam itu terjadi setelah mereka itu meninggalkan Islam atau mereka memegang Islam. Setelah mereka meninggalkan Islam. Kehancuran itu terjadi setelah mereka meninggalkan Islam. Maka mereka yang mengatakan bahwa kaum muslimin, ya, itu jauh daripada kejayaan karena mereka meninggalkan ilmu-ilmu dunia, itu salah besar, ya. Kaum muslimin hancur karena mereka meninggalkan ilmu-ilmu akhirat. Karena dengan mereka itu memegang prinsip ilmu-ilmu akhirat, mereka juga akan jaya dalam ilmu-ilmu dunia. Karena sekali lagi tidak ada ilmu-ilmu dunia yang tidak didukung oleh ilmu-ilmu akhirat. Ya, jadi kalau orang itu ketaatannya kepada ilmu akhirat itu sedikit, orang Islam ya, maka untuk mempelajari ilmu dunia juga dia pasti malas. Ya, karena kalau orang kafir mempelajari ilmu dunia untuk dunia, jadi mereka 100%. 100% untuk ilmu dunia. Kalau orang Islam mempelajari ilmu dunia, kalau mau betul-betul rajin, dia harus dekat dengan akhirat. Karena itulah yang mendorong dia, saya harus jadi dokter muslim. Ya, saya harus menjadi bidan muslim. Ya, saya harus jadi ahli pertanian muslim. Kalau itu yang menjadi cita-cita dia untuk menegakkan Islam, nilai kalimatillah, pasti jaya dari ilmu dunia. Tapi kalau enggak, kalah sama orang di luar Islam. Karena apa? Karena mereka totalitas. Dunia demi dunia. Sementara umat Islam baru bisa totalitas kalau mereka berpihak kepada akhirat. Ya, kira-kira seperti itu. Wa fi musnadil Imam Ahmad, belum sampai. Wa qala Ali ibn al-Ju'ad. Ali bin Ju'ad mengatakan, amba'ana Syu'bah bin Amr bin Murrah qala sami'tu Aba al-Bakhtari yaqul akhbarani man sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahlakan nas hatta yu'dharu min anfusihim. Manusia hanya akan binasa, ya. Perhatikan di sini ya. Lan yahlikan nasu, manusia hanya akan binasa, artinya kaum muslimin, hatta yu'dzaru min anfusihim, ketika mereka membiarkan diri mereka berbuat dosa. Memberi uzur pada diri sendiri, artinya memberi uzur pada diri sendiri, memberi alasan pada diri sendiri untuk berbuat. Ketika mereka membiarkan diri mereka tenggelam dalam dosa, maka mereka akan binasa. Nah, jadi ini ada beberapa riwayat yang saya lompatin karena periwayatannya yang dhaif. Ya. Tidak kita dapatkan riwayat-riwayat yang mendukung, ya, periwayatan ini sehingga bisa digunakan, sehingga saya tidak baca. Ini ada hadis dalam Musnad yang juga dianggap lemah dalam tahqiq kitab ini, tapi saya masih meyakini ulama yang menyatakan tentang kedudukannya sebagai hadis yang hasan li ghairihi. Dan makna hadis ini juga banyak bersesuaian dengan hadis-hadis yang lain. Itu disebutkan dari Thauban bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yuharramur rizqa bidzambi yusibuh." Sesungguhnya seorang muslim itu dihalangi mendapatkan rizki karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jadi ini bersesuaian dengan firman Allah, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.
Jadi kalau orang beriman tuh nggak bertakwa, rezekinya dikurangin itu pasti. Kalau ada orang yang nggak bertakwa, rezekinya nggak dikurangin, kembalinya ke pembahasan yang lalu. Itu namanya istidrat. Dia sedang dijauhkan dari Allah itu. Jangan senang banyak berbuat maksiat, berbuat dosa, rezeki makin banyak, jangan senang, itu sedang dijauhkan oleh Allah darinya. Dia akan semakin lupa dengan Allah itu, orang yang seperti itu. Tapi kalau orang yang betul-betul baik, ya, orang yang betul-betul baik di kalangan kaum muslimin yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, kalau dia berbuat maksiat, rezekinya berkurang. Itu orang yang baik di sisi Allah. Artinya sebagai pelajaran supaya kita bertobat kepada Allah. Jadi jangan senang ya kalau rezeki kita dilimpahkan Allah sementara kita berbuat maksiat. Karena janji Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Hanya dengan ketakwaan kita akan diberikan rezeki kalau kita beriman. Seorang yang melakukan perbuatan dosa itu akan dihalangi rezekinya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, kami bahkan mendapatkan ya siksaan dari perbuatan dosa kami itu terlihat pada sikap istri kami dan kendaraan yang kami tunggangi. Jadi kalau kendaraan yang ditunggangi itu tiba-tiba berulah, istri di rumah berulah ya, pikirin aja dosa apa yang sudah kita lakukan. Itu kira-kira seperti itu. Kadang-kadang siksaan Allah itu Allah berikan di dunia seperti itu. Ada orang yang rumah tangganya hancur-hancuran, ya, baik terjadi prahara segala macam, langsung bertobat kepada Allah ya. Karena kadang-kadang itu merupakan hukuman yang Allah berikan sebagai peringatan buat kita. Jadi ketika orang banyak berbuat dosa, kok rumah tangga aman-aman saja, rezeki lancar-lancar saja, ini bahaya. Segera dia introspeksi diri dan bertobat, tapi jangan khawatir dan jangan takut. Kalau kemudian setelah dia bertobat malah justru dia bangkrut kadang-kadang. Kadang-kadang dia diberikan ujian yang selama ini belum pernah diberikan. Ya. Saya memiliki beberapa orang sahabat, ya, fillah yang mereka mengalami itu. Ya. Dulu mereka melakukan banyak kemaksiatan, ya. Mereka sholat, ya. Tapi banyak melakukan kemaksiatan bahkan kemusyrikan. Rezekinya halal, rezekinya banyak-banyak saja, berlimpah-limpah saja. Bahkan mau bersedekah juga. Tapi maksiat jalan terus, kemusyrikan jalan terus. Tapi kemudian setelah dia menyadari tentang kemusyrikannya, dia memperbaiki akidahnya. Ternyata yang dia yakini selama ini salah. Ya. Dia bahkan menggambarkan kepada saya dulu, kalau dia itu mau mendapatkan ilmu gaibnya itu dia melakukan wirid tertentu, tiba-tiba turun mushaf dari langit. Mushaf Al-Quran turun dari langit. Jadi dia katakan gitu. Mushaf itu langsung dia pegang sebagai jimat. Itu dia yakini sebagai kebenaran dulu. Ternyata dia akhirnya sadar bahwa itu adalah kemusyrikan dan mushaf yang turun dari langit itu bukan mushaf. Nah, itu dari setan ya. Setan dengan kebedaan yang dia lakukan, setan memberikan kepadanya hal tersebut. Lalu dia bertobat. Begitu dia tobat langsung bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Dia langsung kena berbagai macam penyakit, diantaranya diabetes, sampai dia nggak bisa bangkit dari. Dia masih punya sawah, dan sawah itu nggak pernah bisa tumbuh. Begitu diserahkan orang lain untuk mengelolanya juga nggak bisa. Baru kemudian setelah beliau meninggal dunia, sawahnya itu kembali bisa dikerjakan seperti biasanya. Dan saya menjadi salah satu di antara orang yang menjadi saksi di akhir-akhir hidup ya. Dia membaca Al-Quran itu 3 hari sekali itu tamat ya. 3 hari sekali itu tamat. Itu yang dia lakukan di akhir hidupnya. Dia dalam keadaan bangkrut. Setelah dia taubat. Sebelumnya enggak. Ya. Sebelum dia bertobat tidak. Ini saya enggak nakut-nakutin ya. Bagi sebagian kita yang selama ini berlimpahan dan kemudian belum bertobat ya. Banyak melakukan perbuatan dosa, seluruh rezeki aman-aman saja ya. Ketika kita bertobat, ya jangan kaget kalau seandainya Allah menguji kita, tapi jangan takut ya. Karena lebih baik Allah memberikan ujian kepada kita ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebahagiaan itu bukanlah dalam banyaknya harta. Jangan takut kehilangan harta demi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya nasihatkan ikhwatan fiddin ya. Kemudian selanjutnya di sini hadis terakhir yang insyaallah akan kita bacakan. Hadis ini sangat terkenal sekali, ini salah satu di antara lafalnya. Karena lafalnya banyak sekali. Yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufuq kama tada'al akalatu min qas'atiha. Nabi bersabda, sungguh suatu saat kalian akan diserbu, dikeroyok oleh bangsa-bangsa ya, dari berbagai penjuru sebagaimana orang-orang yang kelaparan menyerbu makanan. Kira-kira perumpamaannya seperti itu. Islam dikeroyok ya, rame-rame. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, apakah
pada waktu itu kami jumlahnya sedikit wahai Rasulullah, kok bisa dikeroyok? Antum yauma idzin katsir, pada waktu itu jumlah kalian justru banyak sekali. Walakinnakum gusa ka gusa'is sail. Tapi pada waktu itu kalian sudah seperti buih di lautan. Buih yang muncul karena banjir. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum. Rasa takut musuh kepada kalian sudah Allah cabut. Wa yuj'alu fi qulubikum alwahan, justru kalian yang kena penyakit wahan. Penyakit lemah selemah-lemahnya. Qalu wa mal wahnu? Apa yang dimaksud penyakit lemah itu wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, cinta dunia dan takut mati, ya. Jadi ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin hadis yang terakhir yang saya sampaikan, ya. Jadi sebagai penutup dari ini, ya, insyaallah akan kita bahas bagian lanjutannya pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menyebutkan bahwa Nabi as'alullahu salasan, aku berdoa kepada Allah tentang 3 hal, ya. Yang pertama, permintaan Nabi itu supaya Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan kaum itu kan dengan paceklik. Kemudian dikabulkan, Nabi meminta ini dalam satu riwayat, karena riwayatnya banyak, ini salah satu riwayatnya saja. Kedua, Nabi minta kepada Allah agar tidak membinasakan umatnya akhir zaman dengan ditenggelamkan, lalu dikabulkan. Tapi kemudian Nabi berdoa agar umatnya ini tidak diciptakan pertempuran di antara sesama mereka, perkelahian di antara sesama kaum muslimin. Ini permintaan Nabi, tidak terjadi perpecahan lah di antara sesama kaum muslimin yang menyebabkan mereka saling bertempur. Nah, permintaan Nabi yang terakhir ini tidak dikabulkan. Jadi ini akan kita jadikan wadah bahasan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Apa hubungan hadis ini dengan hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa umat di akhir zaman juga ada yang diazab karena perbuatan dosa, ya. Padahal di dalam hadis ini Nabi minta supaya umatnya tidak disiksa, diazab seperti umat-umat sebelumnya. Satu permintaan saja yang tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu agar kaum muslimin itu tidak bertengkar, karena ini sudah menjadi ketetapan Allah, sehingga Nabi tidak lagi bisa meminta. Di akhir zaman ini umat Islam akan berpecah belah sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani menjadi 73 golongan. Itu sudah ketetapan Allah, tidak bisa diubah, sehingga Nabi tidak bisa memintanya. Nah, antara korelasi antara semuanya itu nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sebagai penutup, mudah-mudahan ini di antara bentuk pembahasan yang bisa mengingatkan kita akan perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan, bahwa Allah itu pasti akan memberikan hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau tidak di dunia ini, Allah akan menghukum kita di akhirat nanti. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang terjadi di antara kaum muslimin yang menciptakan pengerusakan di antara mereka. Lalu timbul berbagai macam penyakit, timbul berbagai macam bahaya di antara sesama kaum muslimin yang penyebabnya adalah perbuatan dosa. Bagaimana perbuatan-perbuatan dosa itu bisa menciptakan kerusakan di antara mereka? Ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hada lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.